Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Kusmaningsih dan teman saya Regita Yulianing Tias. Kami dari Pendidikan Administrasi Perkantoran B 2019 akan menjelaskan materi tentang membuat agenda kerja pimpinan. Yang pertama yaitu ada pengertian agenda. Sumarto menjelaskan bahwa agenda merupakan susunan jadwal kegiatan pimpinan yang dibuat berdasarkan waktu yang telah disetujui pimpinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa agenda kerja ini sangat penting untuk kegiatan pimpinan agar tidak ada jadwal yang bentrok sehingga pimpinan dapat memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Karena kan pimpinan itu akan ada banyak sekali agendanya, jadi tujuan dibuatnya agenda kerja supaya lebih efisien waktu yang digunakan dan untuk membantu pimpinan dalam bekerja. Agenda kerja ini juga salah satu tugas rutin sekretaris dalam melakukan pekerjaannya untuk membantu pimpinan dalam mengatur jadwal untuk melakukan pertemuan. Mengingat bahwa pimpinan itu kan orang penting dalam perusahaan, sehingga pasti akan banyak memiliki agenda dengan relasinya dalam menjalankan perusahaan. Lalu, apa sih fungsi dari agenda kerja? Yang pertama itu menjadi pengingat untuk melakukan setiap perjanjian. Karena banyaknya kegiatan pimpinan ini membuat agenda itu makanya sangat penting. Lalu yang kedua, dapat memberi kemudahan jika sewaktu-waktu ingin menemukan informasi yang relevan. Jadi kalau misalnya pimpinan membutuhkan informasi tanggal berapa melakukan pertemuan dengan perusahaan A misalnya, maka pimpinan bisa melihatnya di buku agenda kerja. Lalu yang ketiga, mengelola kegiatan kerja pimpinan agar pimpinan dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik tanpa menghambat tugas penting. Jadi dalam agenda kerja itu kan terdapat info waktunya berapa lama pimpinan menghadiri agenda. Nah, kalau udah melebihi batas waktunya menghadiri kegiatan tersebut, pimpinan bisa ke agenda selanjutnya. Jadi waktunya bisa lebih efisien. Teknik dalam membuat jadwal pimpinan. Nah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam membuat jadwal. Di antaranya yaitu, yang pertama, hindari membuat jadwal pertemuan pada Senin pagi agar pimpinan memiliki waktu memulai rencananya untuk minggu itu dan menyelesaikan pekerjaan yang tertunda atau yang belum diselesaikan pada akhir minggu lalu. Lalu yang kedua, jangan membuat jadwal menumpuk sehari sebelum berpergian, misalnya perjalanan dinas gitu. Karena justru persiapan-persiapan untuk kunjungan perjalanan dinaslah yang menjadi prioritas utama. Lalu yang ketiga, hindari membuat jadwal pertemuan yang memiliki prioritas tinggi satu sama lain. Lalu yang keempat, hindari membuat jadwal hari pertama setelah pimpinan pergi beberapa hari, karena pastikan pimpinan itu capek, jadi bekerjanya bisa yang ringan-ringan dulu. Lalu, lamanya waktu menghadiri setiap perjanjian. Itu juga harus diperhatikan karena kegiatan pimpinan itu gak cuma satu. Jadi setiap pertemuan itu harus bisa diperhatikan pembagian waktunya. Jadi pimpinan gak menghabiskan waktu secara cuma-cuma di satu tempat aja. Lalu jadwal perjanjian tanpa jeda. Ini juga harus dihindari karena sangat tidak efektif. Jadi setidaknya ada jeda buat hal yang sifatnya pribadi atau sekadar waktu untuk istirahat. Lalu, cocokkan dan catat semua perjanjian temu pimpinan agar bisa sesuai, gak ada yang kelewat, dan juga selalu ingatkan pimpinan. Selain memperhatikan waktu dalam membuat agenda kerja, sekretaris juga harus pandai dalam membuat jadwal untuk pimpinan seperti selera pimpinan dalam membuat jadwal, lalu mengetahui kebiasaan pimpinan dalam bekerja, apakah pimpinan tipe yang workaholic atau yang santai dalam membuat jadwal, lalu mengenal relasi bisnis pimpinan. Hal ini agar suatu saat kalau misalnya ada relasi yang menghubungi untuk membuat agenda, kita bisa tahu dan menjelaskan kepada pimpinan dengan mudah. Terus juga komunikasinya lebih jelas karena kita tahu hubungannya dengan pimpinan itu apa. Lalu pertemuan yang harus diberi prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Lalu dalam membuat skala prioritas, sekretaris juga harus didasarkan pada dua hal, yaitu berdasarkan urutan waktu pelaksanaan. Jadi dilihat dulu nih waktu pelaksanaan dan juga undangan yang datang terlebih dahulu itu siapa, untuk kemudian bisa selanjutnya dibuat jadwal agenda oleh sekretaris. Lalu kedua, berdasarkan kepentingan. Jika ada dua jadwal yang saling berbentrok satu sama lain, maka pimpinan bisa memilih mana yang menurutnya lebih penting untuk dihadiri. Lalu untuk jadwal yang tidak bisa ia hadiri, ia bisa memutuskan delegasi lain untuk menggantikannya.
Selanjutnya yaitu ada cara menunda perjanjian. Yang pertama, dengan memberitahu lewat telepon bahwa perjanjian terpaksa ditunda dan meminta maaf dengan penuh penyesalan, lalu membuat pergantian jadwal yang baru. Lalu, beritahukan alasan mengapa ditunda. Bila karena sesuatu tugas atau suatu hal misalnya seperti pimpinan pergi keluar kota, maka sekretaris harus menunda perjanjian itu. Tetapi jangan beritahukan kemana pimpinan pergi dan tawarkan untuk memperbarui janji pertemuannya. Selanjutnya ada menyusun agenda kegiatan pimpinan. Yang pertama itu, sekretaris harus menerima surat atau bahan acara kegiatan yang akan dilakukan oleh pimpinan. Yang kedua, sekretaris harus menyusun jadwal acara kegiatan ke dalam buku agenda. Yang ketiga, sekretaris harus memberitahu pimpinan dan mendapatkan persetujuannya. Yang keempat, sekretaris harus merekap semua kegiatan yang telah disetujui. Yang kelima, sekretaris harus menyusun kegiatan mingguan agar nanti itu bisa lebih tepat dalam menyusun jadwal harian. Yang keenam, sekretaris harus mengingatkan setiap hari acara kegiatan apa yang akan dikerjakan oleh pimpinan. Yang ketujuh itu, sekretaris harus mengkoordinasikan setiap kegiatan seperti bahan apa yang diperlukan oleh pimpinan. Dan yang terakhir itu adalah sekretaris harus melakukan pengawasan apakah yang direncanakan itu sesuai dengan jadwal serta mengikuti perubahan yang ada. Selanjutnya itu ada jenis-jenis jadwal. Jadi menurut Hendarto dan Tulus Haryono tahun 2008, jadwal kerja itu mempunyai berbagai jenis dalam segi waktu. Nah, jenis-jenis jadwal kerja yang sering dibuat oleh seorang sekretaris itu ada 3. Yang pertama itu ada jadwal kerja harian. Jadi jadwal kerja harian itu adalah daftar kerja yang mengenai urutan kegiatan itu akan dikerjakan untuk satu hari. Yang kedua itu adalah jadwal kerja mingguan. Jadwal kerja mingguan itu adalah daftar kerja yang mengenai urutan kegiatan yang akan dikerjakan untuk satu minggu. Dan yang terakhir itu adalah jadwal kerja bulanan. Jadi jadwal kerja bulanan itu adalah daftar kerja yang mengenai urutan kegiatan yang akan dikerjakan dalam satu bulan. Nah, selanjutnya itu di sini ada contoh jadwal harian. Nah, kita itu mengambil jadwal harian dari General Manager PT AAA Media Jakarta hari Senin 8 September tahun 2008. Nah, di sini itu kita jadwal hariannya pertama di pukul 8 sampai pukul 9 itu kegiatannya menerima tamu Ibu Hani, Ketua Sekolah Tinggi CCC Jakarta. Dari jam 9 sampai jam 12 itu meeting dengan anggota Ikatan Penerbit Jakarta di Rawamangun. Dari jam 12 sampai jam 12.30 ada istirahat makan siang. Di jam 12.30 sampai 13.30 itu ada membaca surat masuk dan menandatangani surat keluar. Di jam 13.30 sampai 14.30 itu ada menerima kunjungan beberapa penulis baru. Dan dari 14.30 sampai jam 17.00 itu ada rapat koordinasi dan evaluasi dengan seluruh staf. Nah, selanjutnya itu ada contoh di jadwal mingguan. Nah, di sini kita mengambil contoh di minggu kedua. Nah, jadi tuh di minggu kedua itu hari Selasa tanggal 9 September dari jam 10 sampai jam 12 itu kegiatannya kita itu menerima kunjungan dari Departemen Membaca dan Menulis tempatnya di ruang meeting. Dari jam 12.00 sampai 12.30 itu ada istirahat makan siang. Terus dari jam 12.30 sampai 14.30 itu kita ada meeting dengan pimpinan kantor cabang Bandung di tempatnya itu kantor cabang Bandung. Dan selanjutnya di sini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya. Selanjutnya itu menyusun agenda kerja pimpinan. Jadi agenda kerja pimpinan itu disusun oleh sekretaris dengan cermat sehingga tidak menghambat aktivitas pimpinan yang harus dilaksanakan sesuai manajemen waktu yang optimal. Jadi sekretaris itu harus mampu membuat agenda kegiatan acara pimpinan agar acaranya itu benar-benar mendukung kegiatan pimpinan. Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam menyusun agenda kerja pimpinan. Yang pertama itu adalah berdasarkan urutan surat masuk. Jadi sekretaris itu harus menyusun agenda kerja pimpinan itu diurutkan sesuai urutan surat masuknya. Dan yang kedua itu adalah berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi sekretaris itu harus menyeleksi surat masuk yang ada dan memprioritaskan suratnya itu sangat penting terlebih dahulu, sedangkan yang kurang penting itu didelegasikan kepada wakil pimpinan atau pejabat tinggi lainnya.
Nah, jadi untuk membantu pimpinan dalam hal mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan, jadi sebaiknya itu sekretaris harus membuat jadwal dalam selembar kertas atau buku khusus dan mencantumkannya pada whiteboard atau lembar khusus yang diletakkan di ruang pimpinan, atau menggunakan kertas memo, kira-kira itu ukurannya 6 inci kali 9 inci. Setelah itu ada jenis aktivitas pimpinan. Di sini tuh jenis aktivitas pimpinan itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada aktivitas rutin terjadwal. Jadi aktivitas rutin terjadwal ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan dan sudah tahu waktu pelaksanaannya. Misalnya itu contoh kayak rapat mingguan. Rapat mingguan bisa dilaksanakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali yang sudah tahu waktunya kapan. Dan yang kedua itu ada aktivitas rutin tidak terjadwal. Jadi aktivitas rutin tidak terjadwal ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan namun waktu pelaksanaan itu bisa diatur sendiri. Jadi bisa kita ambil contoh itu seperti rapat tim ya, rapat tim yang akan mengevaluasi pekerjaan dalam 1 minggu itu. Dan yang terakhir itu ada aktivitas insidental tidak terjadwal, di mana aktivitas ini aktivitas yang diberitahukan secara tiba-tiba. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih.